Kamu udah dengarkan istilah inflasi sama deflasi? Ternyata ada loh satu lagi istilah yang terkait kondisi ekonomi, yaitu stagflasi. Di konten ini saya akan bahas tentang stagflasi. Halo, Haryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang finansial, seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga bisnis. Tujuannya tentu saja untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan bahas tentang stagflasi. Stagflasi merupakan kondisi ketika pertumbuhan ekonomi melemah, serta meningkatnya angka pengangguran. Kondisi stagflasi juga merupakan kombinasi inflasi yang tinggi dengan kegiatan ekonomi yang stagnan. Stagflasi merupakan istilah yang pertama kali digunakan oleh politisi Inggris MacLeod pada tahun 1960-an saat kondisi ekonomi yang mengalami tekanan pada saat itu. MacLeod ketika itu mendeskripsikan kondisi inflasi dan ekonomi yang stagnasi di Inggris dengan stagflasi. Tercatat, Amerika pun menggunakan istilah ini di tahun 1970-an yang ketika itu krisis bahan bakar saat pertumbuhan PDB-nya negatif selama 5 kuartal berturut-turut. Saat itu inflasi Amerika tumbuh 2 kali lipat di tahun 73 hingga mencapai double digit di tahun 74 dan tingkat pengangguran di Amerika kala itu mencapai 9% pada tahun 75. Kondisi stagflasi umumnya menyebabkan kenaikan indeks kesengsaraan. Indeks ini menunjukkan seberapa buruk kondisi masyarakat ketika stagflasi terjadi di sebuah negara. Penyebab stagflasi adalah melemahnya kondisi ekonomi yang ditunjukkan dengan angka pengangguran yang tinggi dan stagnasi perekonomian. Tetapi di saat yang sama terjadi kenaikan inflasi. Padahal secara teori pertumbuhan ekonomi yang lambat dan disertai angka pengangguran tinggi tidak menyebabkan kenaikan harga, karena peningkatan pengangguran itu berdampak pada melemahnya daya beli. Suatu negara dikatakan mengalami stagflasi jika memenuhi beberapa indikator, yaitu GDP-nya menurun, permintaan menurun, angka pengangguran dan inflasi naik. Beberapa pendorong yang menyebabkan adanya stagflasi adalah yang pertama, kebijakan moneter ketat. Kebijakan moneter mengacu pada kebijakan ekonomi yang biasanya dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter. Kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar serta kredit dalam perekonomian. Kebijakan moneter dikatakan longgar saat bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar dan kredit dalam perekonomian. Kebijakan ini juga disebut kebijakan ekspansif, sedangkan kebijakan bank sentral yang mengurangi jumlah uang dan kredit disebut dengan kebijakan moneter ketat atau kontraktif. Biasanya kebijakan moneter ketat diambil ketika suatu negara mengalami kenaikan inflasi. Tujuannya ya tentu aja untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Salah satu caranya adalah dengan menaikkan suku bunga. Karena salah satu penyebab kenaikan inflasi adalah jumlah uang yang beredar mengalami peningkatan. Sehingga perlu adanya kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Lalu yang kedua adalah capital outflow. Capital outflow itu terkait dengan investasi yang berasal dari luar negeri. Jika ada aliran modal masuk, maka disebut dengan capital inflow. Dan sebaliknya, ketika ada aliran modal keluar, disebut juga dengan capital outflow. Hal ini terkait dengan kebijakan moneter yang diambil oleh pihak luar. Misalnya seperti Amerika Serikat melalui The Fed. Ketika The Fed mengambil kebijakan menaikkan suku bunganya, biasanya investor merespon dengan mengalihkan investasinya untuk masuk kembali modalnya ke Amerika. Hal ini menyebabkan keluarnya arus modal dari Indonesia atau capital outflow. Implikasi capital outflow ini adalah salah satunya pada nilai tukar, sehingga bisa membuat nilai tukar rupiah menjadi turun. Lalu
penyebab ketiga adalah kenaikan harga. Kenaikan harga merupakan salah satu penyebab naiknya inflasi. Dan biasanya ketika suatu negara mengalami kenaikan inflasi, bank sentral akan menaikkan suku bunganya. Tujuannya agar masyarakat bisa mengerem pengeluarannya agar uang yang beredar pun semakin berkurang. Banyak perusahaan kemungkinan akan merespon dengan mengurangi produksinya. Namun di sisi lain, ketika beban bunga naik tetapi pendapatan menurun karena berkurangnya permintaan, akan menyulitkan juga perusahaan-perusahaan ini untuk beroperasi. Jika kondisi semakin buruk, maka akan banyak perusahaan yang melakukan efisiensi. Salah satunya dilakukan dengan cara pengurangan pegawai. Hal ini akan menimbulkan naiknya jumlah pengangguran. Sehingga dengan kondisi seperti itu akan membuat suatu negara masuk ke dalam kondisi stagflasi. Lalu yang penyebab yang keempat adalah geopolitik. Kondisi geopolitik dunia turut mempengaruhi juga kondisi ekonomi dunia. Karena saat ini kondisi dunia itu saling terkait. Salah satu contohnya adalah kondisi geopolitik yang dialami oleh Rusia dan Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan krisis energi, sehingga Eropa meminta tambahan ekspor batu bara dari Indonesia. Kondisi stagflasi bukanlah kondisi yang menyenangkan. Ketika suatu negara mengalami stagflasi, maka akan memiliki dampak yang buruk juga terhadap masyarakat, di antaranya meningkatnya pengangguran, kenaikan harga, serta meningkatnya suku bunga dan melemahnya perekonomian akan membuat kesulitan bagi banyak perusahaan, sehingga akan memicu perusahaan mengambil langkah efisiensi dan salah satunya biasanya dengan mengurangi jumlah pegawai. Sehingga efeknya adalah meningkatnya pengangguran. Lalu yang kedua, dampaknya adalah konsumsi masyarakat menjadi melemah. Kombinasi peningkatan inflasi dengan banyaknya pengangguran, maka membuat konsumsi masyarakat pun akan melemah. Dengan kenaikan harga-harga barang, masyarakat pun kemungkinan akan mengerem atau mengurangi belanjanya. Lalu dampak yang ketiga adalah aktivitas ekonomi yang melemah. Dengan berkurangnya belanja masyarakat, kenaikan harga serta suku bunga akan membuat aktivitas ekonomi juga ikut melemah. Apalagi jika kondisi tersebut diperburuk dengan meningkatnya pengangguran. Dampak keempat adalah naiknya indeks kesengsaraan masyarakat. Indeks kesengsaraan merupakan indikator ekonomi yang dibuat oleh Arthur Okun dengan menambahkan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menjadikan indeks kesengsaraan sebagai salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan kebijakan pembangunan nasionalnya. Dan kondisi stagflasi itu sudah pasti akan meningkatkan indeks kesengsaraan masyarakat. Karena harga-harga yang naik, belum lagi masalah pengangguran, menjadikan sebuah kombinasi maut yang semakin meningkatkan kesengsaraan masyarakat. Kondisi stagflasi bukanlah kondisi yang disebabkan oleh individu. Kondisi ini merupakan kondisi yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti kondisi ekonomi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dan kita tidak memiliki kekuatan untuk bisa mencegah kondisi tersebut. Tetapi ada hal yang bisa kita siapkan untuk menghadapi kondisi stagflasi. Salah satunya adalah dengan menyiapkan dana darurat dan asuransi. Karena kita tidak tahu kondisi apa yang akan terjadi saat kehidupan kamu dalam kondisi baik. Kamu harus mengutamakan dana darurat terlebih dahulu. Selain itu, kamu juga perlu berinvestasi dan beramal tentunya. Investasi sebagai persiapan masa depan yang terencana, sementara beramal merupakan tindakan untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Karena saya sangat percaya salah satu cara untuk menolong diri kita di masa depan adalah dengan amal baik kita. Oke, sampai di sini pembahasan tentang stagflasi. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.